Salam, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak supaya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari khotbah pembacaan epistel Minggu Okuli 15 Maret 2020 yang diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 22. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyak musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesatannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada perkataan yang mengatakan, satu musuh terlalu banyak, 1000 sahabat terlalu sedikit. Artinya, perbanyaklah teman dan jangan mencari musuh. Karena memiliki musuh membuat hidup kita tidak akan tenang. Dalam nats ini, Daud sang pemazmur memang tidak pernah mencari musuh, tetapi dia sering dibenci dan dimusuhi oleh banyak orang. Mengapa dia dimusuhi dan dibenci oleh banyak orang? Daud dimusuhi dan dibenci oleh banyak orang karena imannya kepada Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 9 mengatakan, lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Dan karena kelakuan dari musuhnya inilah, Daud merasa terancam dan tertindas, sehingga dia merasa sesak. Saudaraku, bukankah demikian jika kita dibenci, digosipi, atau diomong-omongi orang, pasti hati kita tidak akan enak. Hati kita tidak akan tenang. Yang ada marah, kesal, kecewa, sehingga kita ingin cepat-cepat membalas dendam. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari Daud. Ketika dia dibenci, dimusuhi, namun dia tidak pernah membalasnya dengan kejahatan, tetapi dia datang dan berseru kepada Tuhan. Dia berkata di ayat 16 sampai dengan 20, berpalinglah dan kasihanilah aku. Kemudian dia berkata, lapangkan hatiku dan keluarkan aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah dosaku. Jagalah jiwaku, lepaskanlah aku karena aku berlindung kepadamu.
Demikianlah Daud berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan fokus, yaitu dengan mata yang terarah kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-15, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Karena itu membalas kejahatan kepada orang yang membenci kita bukanlah hak kita, tetapi hak dari Tuhan. Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Karena itu, Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia mengandalkan doa kepada Tuhan dalam menghadapi musuh-musuhnya dengan meminta belas kasihan Tuhan. Saudaraku, melalui nas ini juga kita diajarkan supaya berdoa dengan sungguh-sungguh. Fokus tertuju kepada Tuhan, yaitu dengan mata tertuju kepada Tuhan. Artinya, jangan ragu-ragu tentang apa yang kita doakan dan serukan kepada Tuhan. Berpalinglah kepadaku, lapangkan hatiku, keluarkan aku dari kesulitanku, tiliklah kesengsaraanku, ampunilah dosaku, jagalah aku, lepaskan aku, karena aku berlindung kepadamu. Dan inilah yang disebut dengan doa orang benar. Alkitab berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16a. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini juga kita diajarkan agar fokus kepada Tuhan. Menurut penglihatan kita, mana yang lebih besar? Tangan kita atau bulan yang ada jauh di luar sana? Sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab, bulan di malam hari jauh lebih besar. Bisa jadi. Namun jawaban pertanyaan itu bergantung pada fokus mata kita. Jika fokus kita adalah tangan yang kita tempatkan di depan mata kita, maka tangan kita lah yang jauh lebih besar ketimbang bulan. Demikian pula sebaliknya. Semuanya bergantung pada fokus. Ada istilah Daud dalam menghadapi pergumulan, persoalan dan masalah hidupnya. Dia selalu fokus kepada Tuhan. Dia berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Ayat 15. Karena itu, marilah kita fokus kepada Tuhan, yaitu dengan mata yang terarah kepada Tuhan. Artinya, janganlah lebih besar fokus kita kepada masalah dan persoalan di dalam hidup kita. Mengapa? Karena jika fokus kita lebih besar kepada persoalan dan masalah hidup kita, maka kita dapat menggeser Tuhan, sehingga membuat masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan lebih besar dari masalah atau persoalan kita. Karena itu, tempatkanlah Dia, Tuhan Yesus Kristus, menjadi yang terutama dan yang utama. Itulah fokus panggilan yang senantiasa Tuhan rindukan dalam hidup kita. Tuhan akan mendengarkan doa kita jikalau kita fokus kepadanya. Dan Tuhan juga tidak akan pernah mempermalukan kita terhadap musuh-musuh kita. Jikalau kita fokus kepadanya, maka Tuhan akan menolong kita. Saudaraku, Minggu Okuli artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan.
Mazmur 25 ayat 15a. Mengajak kita fokus terarah kepada Tuhan. Secara khusus pada minggu-minggu sengsara Yesus ini, kita juga diajak supaya fokus pada penderitaan Tuhan Yesus. Karena fokus pada penderitaan Yesus di kayu salib memberikan kita kemenangan dan pengharapan. Karena itu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Karena itu, fokuslah dan yakinkan diri kita bahwa Tuhanlah pengharapanku. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.